Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudilla lah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, ayat kursi mempunyai kedudukan yang besar. Dinamakan Al-Kursi atau ayat kursi karena mengandung makna besar. Ayat ini merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran. Ketika ayat kursi hendak diturunkan oleh Allah ke bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini dibawa malaikat Jibril dengan disertai oleh 70.000 malaikat. Langit dan bumi serta seluruh alam semesta di seisinya menyambut dengan penuh hormat. Diriwayatkan peristiwa saat ayat kursi diturunkan, bumi bergetar, terjadi gempa di seluruh dunia serta gemuruh yang dahsyat. Bahkan mahkota para raja-raja di dunia terlepas dari kepala dan jatuh ke bumi. Di mana-mana terjadi kegemparan dan kegaduhan. Bahkan setan juga ikut gempar dan kocar-kacir berlarian menghadap Raja Iblis, laknatullah, yang juga ketakutan. Raja Iblis akhirnya memerintahkan para tentara setan untuk mencari sumber dari gemuruh dan gempa tersebut. Setelah sampai ke tempat turunnya ayat kursi yang ternyata diberikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi 70.000 malaikat, para setan pun gentar dan lari ketakutan. Dengan turunnya ayat ini akan membuat kaum muslimin mendapat manfaat dan perlindungan yang sangat kuat dari Allah. Dan hal ini pastinya menghalangi niat setan untuk menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat. Oleh karenanya, ayat kursi dipercaya sebagai penangkal dan pengusir jin dan setan serta menjadi penolong bagi yang mau membaca dan mengamalkannya. Berikut adalah keutamaan ayat kursi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah salah satu kunci masuk surga. Salah satu hadis menjelaskan tentang membaca ayat kursi memudahkan masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi sehabis setiap sholat fardu, maka tiada penghalang baginya untuk memasuki surga kecuali hanya mati. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua adalah doa yang mustajabah. Siapa saja yang membaca ayat kursi kemudian berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah, sebab di dalam ayat ini terdapat asma Allah yang paling agung, yakni Al-Hayyu Al-Qayyum.
Asma Allah yang paling agung yang apabila dibaca dalam doa pasti dikabulkan. Ada dalam 3 tempat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat Taha. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3 ayat ini yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, surat Ali Imran ayat 1-2 dan surat Taha ayat 111. Yang ketiga adalah ayat yang paling agung. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayat kitab Allah manakah yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pertanyaannya, maka Ubay menjawab, ayat kursi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatlah dengan ilmu yang kamu miliki, hai Abu Mudhir. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai lisan dan sepasang bibir yang selalu menyucikan Tuhan yang Maha Kuasa di dekat pilar Arash. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat adalah perlindungan dari jin dan sihir. Dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ayahnya Ka'ab pernah menceritakan kepadanya bahwa ia memiliki sebuah wadah besar yang berisi kurma. Ayahnya biasa menjaga wadah berisi kurma itu, namun ia menjumpai isinya selalu berkurang. Pada suatu malam saat ia menjaganya, tiba-tiba ia melihat seekor hewan yang bentuknya mirip dengan anak laki-laki berusia balik. Ka'ab lalu mengucap salam kepadanya. Makhluk itu pun menjawab, salam Ka'ab. Siapa kamu? Jin atau manusia? Tanya Ka'ab. Aku jin, jawabnya. Kemarikanlah tanganmu ke tanganku, ucap Ka'ab. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke Ka'ab. Ternyata tangannya seperti kaki anjing, begitu pula bulunya. Apakah memang demikian bentuk jin itu? Tanya Ka'ab lagi. Kamu sekarang telah mengetahui jin. Di kalangan mereka tidak ada yang lebih kuat daripada aku. Apa yang mendorongmu melakukan ini? Telah sampai kepadaku bahwa kamu adalah seorang manusia yang suka bersedekah. Maka kami ingin memperoleh sebagian dari makananmu. Hal apakah yang dapat melindungi kami dari gangguan kalian? Ayat ini, yakni ayat kursi, jawab jin tersebut. Keesokan harinya, Ka'ab berangkat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, benarlah apa yang dikatakan oleh si jahat itu. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kelima adalah 1/4 Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah seorang lelaki dari kalangan sahabatnya, hai fulan, apakah kamu sudah menikah? Lelaki itu menjawab, belum ya Rasulullah, karena aku tidak mempunyai biaya untuk menikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah kamu telah hafal Qul huwallahu ahad? Lelaki itu menjawab, memang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1/4 Al-Quran. Bukankah kamu telah menghafal ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwa. Laki-laki itu menjawab, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1/4 Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam adalah pemimpin ayat Al-Quran. Dalam salah satu hadis sudah dijelaskan tentang hal tersebut, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, segala sesuatu itu mempunyai puncaknya, dan puncak Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat pemimpin semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi.
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketujuh adalah mendapat pahala mati syahid. Barang siapa yang rutin membaca ayat kursi selepas sholat fardu, niscaya ia akan mendapat pahala mati syahid. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan ia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekian penjelasan tentang ayat kursi. Semoga kita menjadi hamba yang sering mengamalkannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sesuatu yang Allah benci, serta selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.